Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran yang teramat dalam yang ada di dalam hati manusia, bahkan di dalam hati tersebut ada lagi kesyukuran yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan cara membalas jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balas dengan mendoakan orang-orang yang tidak merasakan kesehatan sebagaimana kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, qudwah, panutan kita semua, umat akhir zaman, umat yang datangnya belakangan, tetapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling pertama dihakimi, dihisab dan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, nahnul akhirun as-sabiqun, kami atau kita ini adalah umat-umat akhir zaman yang datang paling terakhir ke dunia ini. Akan tetapi kita ini adalah umat-umat yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di antara kita sebagai umat akhir zaman yang dihisab dan tidak lolos masuk ke dalam surga, tetapi mereka tetap akan masuk ke dalam surga dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara banyak amal-amal perbuatan manusia bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang, ada yang lebih utama dan lebih utama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan paling tinggi derajat iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, dan paling rendah derajat iman itu adalah imatatul aza anit tariq, menyingkirkan kotoran-kotoran yang membahayakan kaum muslimin atau non muslimin dari jalan-jalan mereka. Maka dalam kesempatan kali ini ada sebuah amal perbuatan yang sering kita dengar tetapi susah untuk diamalkan. Apabila seseorang mengamalkan perkara tersebut, maka ia telah mengambil sesuatu keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haslatani la fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu lebih tinggi daripada keduanya, daripada seluruh kebaikan. Husnuz zanni billah, yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnuz zanni bi ibadillah, yang kedua adalah berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang tidak ada di atas keduanya keburukan yang lebih daripada itu, yaitu adalah su'uz zanni billah, buruk sangka kepada Allah, wa su'uz zanni bi ibadillah, dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
Manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangka itu adalah senjata yang menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam, menyelamatkan ihsan. Tidak ada guna iman, Islam dan ihsan tanpa didasari dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak semuanya bernasib lurus menjadi orang yang baik dan bahagia selamanya, tidak ada. Kadang juga tidak ada orang yang diciptakan susah terus-menerus. Maka oleh karena itu Allah turunkan salah satu yang sangat luar biasa, yaitu amal perbuatan yang ada dalam hati manusia, yaitu husnuzzon atau berbaik sangka. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan prasangka. Prasangka itu ada yang baik dan ada yang buruk. Maka Rasulullah SAW menurut hadis ini menggambarkan bahwasanya ada dua keutamaan dan dua keburukan. Keutamaan pertama berbaik sangka kepada Allah dan hamba-hamba Allah, dan keburukan yang kedua adalah berburuk sangka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Para ulama mengatakan afdalul a'mal husnuzzon billah wa husnuzzon bi ibadillah. Paling utama perbuatan manusia adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh adalah berbaik sangka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan suatu kesulitan atau suatu musibah. Wa indal ibtila, ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ujian yang paling berat dan paling besar Allah turunkan ke muka bumi ini adalah ujian kepada para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Kemudian setelahnya berikutnya kemungkinan kita diuji dengan ujian sangat kecil dibandingkan para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi-nabi. Kemudian seterusnya tergantung tingkatan keimanan dan keislaman mereka. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat panduan yang sangat besar, sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi Ya'qub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan putranya Yusuf alaihi salam dari sejak yang masih kecil, akan tetapi beliau tidak pernah berputus asa meskipun anaknya sudah hilang. Bagaimana perasaan seorang tua jikalau anaknya masih kecil, belia, hilang tanpa ada kabar berita, mati tidak, hidup pun tidak. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, tidak pernah berputus asa, selalu berharap berbaik sangka kepada Allah. Barangkali ini adalah ujian bagiku dan ujian bagi keturunan-keturunanku setelahnya. Kemudian tatkala adiknya Yusuf alaihissalam sudah remaja, pergi ke Mesir untuk mencari perbekalan, hilang juga adiknya, tidak kembali-kembali. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim bagaimana gigihnya, baik sangkanya Nabi Ya'qub alaihissalam, sehingga beliau mengatakan, pergilah kalian mencari Yusuf dan saudara-saudaranya. Fala tayasu min rauhillah, janganlah kalian pernah putus asa daripada rahmat Allah. Innama yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah kembalikan Yusuf alaihissalam bukan sebagai orang biasa, tetapi Allah ganti dengan kedudukan yang sempurna dan kedudukan para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka sepatutnya kita sebagai orang beriman dan orang Islam untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pahitnya penderitaan, musibah, penyakit dan sebagainya, serahkan kepada Allah dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala segera menghapus seluruh kesulitan dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang membuat kita berbahagia di atas dunia dan di akhirat. Kemudian selain daripada sabar dalam menghadapi musibah, seringkali kita berdoa. Dari sejak kita akil balik berdoa sampai sekarang terasa tidak dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian buruk sangka ketika seseorang mengatakan, aku banyak berdoa tetapi tidak ada kurasakan doaku dikabulkan Allah. Ini adalah sebagian buruk sangka yang sangat tidak benar dalam Islam.
maka ketika doa tidak dikabulkan ada dua kemungkinan. Barangkali seseorang yang berdoa di dalam perut mereka harta-harta yang tidak halal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada seorang yang mengadahkan kedua tangannya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, urzukni, berikan aku rezeki, berikan aku keselamatan. Maka Nabi mengatakan orang ini tidak akan diterima doanya, karena di dalam perut mereka ada harta-harta yang haram. Sehingga diriwayatkan dalam riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, Rasulullah SAW mengatakan, man akala lukmatan min haramin, barang siapa yang memakan segenggam daripada harta yang haram, lam yuqbal salatuhu, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, tidak akan diterima salatnya 40 malam. Tetapi para ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Namun Ibnu Rajab Al-Hambali dari mazhab Hambali mengatakan dikuatkan dengan hadis innallaha thayyibun, Allah Subhanahu wa taala maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima amalan-amalan seorang hamba kecuali berasal dari yang baik. Maka Rasulullah SAW menegaskan pula dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, artinya tidak akan masuk sampai dihisab, dihabiskan dosa-dosanya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga daging yang ada di dalamnya sesuatu yang haram. Maka Rasulullah SAW menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, menceritakan tentang perjalanan bagaimana baik sangkanya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah dan tentara-tentaranya. Bani Israel sudah berteriak-teriak, wahai Musa, tolonglah kami, mereka sudah mendekat, sangat dekat, sangat dekat. Gimana sekarang ini? Maka Nabi Musa mengadahkan kedua tangannya dengan berbaik sangka kepada Allah, membaca Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimulah pujian, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu kami mengadu, kami meminta, wa antal musta'an, engkaulah yang maha penolong ya Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya serta keupaya atau kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau diperintahkan memukul laut dan laut pun terbelah menjadi dua. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, munzu sami'tu hadzal hadis, sejak aku mendengarkan hadis ini, aku tidak pernah lupa membacakan hadis ini sebagai doaku setiap hari. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Laut pun terbelah bukan karena Nabi Musa, tetapi karena kegigihan dan kekuatan prasangka Nabi Musa kepada Allah. Itu bisa terjadi kepada seluruh makhluk yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ukur diri kita, pernahkah kita mengamalkan kebaikan prasangka seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Terdapat dalam sebuah riwayat tabi'in, Talhah bin Abdurrahman ibni Auf, yaitu salah seorang tabi'in yang bernama Talhah, putranya Abdurrahman bin Auf. Suatu hari istrinya berkata kepada beliau, ya Talhah, wahai Talhah, ma ra'aitu qauman asyaddu mu'liman min ikhwanik, aku belum pernah melihat suatu kaum lebih buruk daripada teman-temanmu, kerabat-kerabatmu, katanya. Maka Talhah berkata kepada istrinya, walimazaka, kenapa bisa begitu? Istrinya mengatakan, iza istaghnaita lazimuk, apabila engkau kaya raya mereka datang berbondong-bondong silaturahim, minjam sesuatu, minta makanan, engkau terima, engkau layani dengan baik. Wa izab takarta tarakuk, apabila sekarang ini engkau sudah tidak punya sesuatu, mereka semua hilang, tidak ada yang datang satupun. Karena Talhah bin Abdurrahman bin Auf orang kaya, kemudian dermawannya, bahkan diriwayatkan orang yang paling dermawan ketika itu pada masa tabi'in adalah Talhah bin Abdurrahman ibni Auf, orang yang paling dermawan pada masa itu di kota Madinah. Maka apa jawaban Talhah bin Abdurrahman bin Auf? Wahai istriku, aku tidak melihat demikian. Yang ditampakkan oleh kerabat-kerabatku, teman-temanku,
adalah akhlak yang mulia yang mereka berikan kepadaku. Mengapa demikian? Ketika aku kaya mereka datang wajar, karena ada sesuatu yang mereka lihat dan aku mampu menjamin mereka, mampu menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka tatkala kita susah seperti sekarang ini, mereka juga membaca, oh barangkali kalau kita datang dia tidak bisa menjamu kita, kami takut untuk menyulitkan Talhah bin Abdurrahman bin Auf. Dia berprasangka baiknya luar biasa. Barangkali mereka sudah tahu dan tidak mau membebani kita. Kalau mereka datang mau kasih makan apa, mau kasih minum apa, mau minjamkan uang seperti apa, maka sudah pantaslah seorang hukama mengatakan, al khair, orang yang baik adalah la yara syai'an illa bi khairin. Orang yang baik adalah orang yang tidak melihat sesuatu apapun melainkan dari sisi baiknya saja. Artinya, andai kata ada keburukan, kita tutup bagaimana caranya supaya menjadi kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, yang mana pada hari itu tidak ada seorang pun yang selamat kecuali satu orang saja, yaitu orang-orang yang hatinya selalu baik dan berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki imannya, memperbaiki Islamnya, memperbaiki perilakunya, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Maka kesimpulan daripada khutbah singkat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum, janganlah mati salah seorang kalian illa wa huwa husnudzon billah, melainkan dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka akan selalu cinta. Orang yang berburuk sangka akan selalu keluar kebencian-kebencian, meskipun hati lidahnya mengatakan baik, namun hatinya akan digoda oleh setan, sehingga dia hidup dalam kebingungan dan kegundahan serta tidak tenang selama-lamanya. Aku liqauli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faya ayyuhal muslimun, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. فحيا نصلي ونسلم على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فحيا ندعو للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارزق وحدي ورفع درجات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.